perkenalkan nama saya Maulana Arpa, NIM 210101088. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengendalian diri. Sebelumnya, saya mohon izin untuk menampilkan materi PPT-nya. Nah, di sini sudah muncul ya materinya tentang pengendalian diri. Nah, untuk pengertian pengendalian diri, yaitu pengendalian diri merupakan sikap atau tindakan perilaku seseorang secara sadar, baik direncanakan atau tidak, untuk mematuhi nilai dan norma sosial yang berlaku. Mengendalikan diri tidaklah mudah, namun memberikan banyak manfaat. Sebelum lanjut ke penjelasan mengenainya, ada cara-cara pengendalian diri yang dapat dilakukan tersebut, yaitu yang pertama, yaitu kemoralan. Sikap kemoralan yaitu ucapan atau sikap pikiran negatif terhadap apapun yang dihadapi. Setiap agama pasti mengajarkan kemoralan. Misalnya, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak menipu, tidak berbohong, tidak mabuk, dan tidak melakukan tindakan asusila. Saat ada dorongan hati untuk melakukan sesuatu yang negatif, cobalah lari ke rambu-rambu kemoralan. Apakah yang kita lakukan ini sejalan atau bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama? Yang kedua yaitu kesadaran. Kita sadar saat suatu bentuk pikiran atau perasaan yang negatif muncul. Pada umumnya, orang tidak mampu menangkap pikiran atau perasaan yang muncul. Dengan demikian, mereka langsung lumpuh dan dikuasai oleh pikiran dan perasaan mereka. Misalnya, seseorang menghina atau menyinggung kita, kita marah. Nah, kalau kita tidak sadar atau waspada, maka saat emosi marah ini muncul dengan begitu cepat. Tiba-tiba kita sudah dikuasai kemarahan ini. Jika kesadaran diri kita bagus, maka kita akan tahu saat emosi marah ini muncul. Kita akan tahu saat emosi ini mulai mencegah dan menguasai kita. Yang ketiga yaitu perenungan. Perenungan yaitu benar-benar tidak tahan atau melakukan perenungan saat kita mempunyai masalah. Nah, yang keempat yaitu kesabaran. Kesabaran ketika emosi naik, turun, timbul, atau tenggelam dan datang. Kesabaran emosi ini surut baru pikir menentukan tanggapan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Tahukah Anda bahwa kita bertanggung jawab itu adalah bahasa Inggris adalah responsibility, yang bila kita pecah menjadi responsibility atau kemampuan memberikan respon. Kalau sudah menggunakan kesabaran masih juga belum bisa, bagaimana lakukan cara kelima? Yaitu kelima, yang terakhir ya, melakukan aktivitas positif. Yaitu pikiran hanya bisa memikirkan satu hal dalam suatu saat. Ibarat layar bioskop, film yang ditampilkan hanya bisa satu film dalam suatu saat. Nah, film yang muncul di layar pikiran inilah yang mempengaruhi emosi dan persepsi kita. Saat kita berhasil memaksakan diri memikirkan hanya hal-hal yang positif, maka film di layar pikiran kita juga berubah. Dengan demikian, pengaruh dari keinginan atau suatu emosi akan mereda. Adapun hal-hal yang harus dihindari untuk kita ataupun kalian. Yang pertama yaitu berbicara tidak sopan atau sering menggunakan kata kasar. Contohnya, seseorang yang sering menggunakan kata-kata kasar akan otomatis mengeluarkan kata-kata kasar tersebut ketika ia sedang dalam keadaan emosi, dan secara otomatis pula emosinya justru akan terus berkobar. Yang kedua yaitu terlalu sering bermain game. Ini merupakan salah satu bentuk bahwa nafsu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan remaja, bahkan anak-anak pada saat ini, hasrat untuk bermain game akan sulit dikendalikan sehingga kita akan terus-menerus melakukan ini. Yang ketiga yaitu terlalu
Yang ketiga yaitu nafsu terhadap hal bersifat pornografi. Tidak jauh beda dengan penjelasan di atas. Terlalu sering bermain game, hal ini dapat mengakibatkan seseorang semakin tersesat ke dalam hal-hal negatif dan akan membuatnya semakin jauh dari agamanya atau Tuhannya. Yang keempat yaitu dengan menjauhi hal tersebut di atas akan membantu kita untuk bisa mengendalikan diri. Nah, adapun contoh sikap dan perilaku pengendalian diri. Yang pertama itu dalam keluarga. Hidup sederhana dan tidak suka pamer. Harta kekayaan dan kelebihannya tidak mengganggu ketentraman anggota keluarga lain. Tunduk dan taat terhadap aturan perintah orang tua. Yang kedua yaitu dalam lingkungan sekolah. Yang pertama itu patuh dan taat pada peraturan di sekolah. Yang kedua itu menghormati dan menghargai guru, dan yang terakhir itu menghargai teman dan karyawan di sekolah. Yang ketiga yaitu dalam masyarakat, saling menghormati dan menghargai orang lain. Yang kedua itu mengikuti segera aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, untuk itu terakhir adalah manfaat pengendalian diri bagi seseorang. Yang pertama yaitu kita jadi mampu untuk meningkatkan kesabaran. Dengan kesabaran dapat meningkatkan komunikasi positif di lingkungan masyarakat sehingga diperoleh suasana tenang. Yang kedua yaitu akan lebih dapat menimbangkan pencukupan kebutuhan hidup yang sesuai dengan kemampuan diri dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi rasa gelisah, cemas, iri, dan tidak puas yang dapat terjadi pada semua tingkatan. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih.